Iya, oncene pas ini ki masa-masa gak lapo-lapo ngenteni. Lulus sekolah ini masa-masa gak lapo-lapo lulus SMA. Wis ah. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al in syi'ta kulla syai'in sahla. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji fikih Syafi'i dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Al-Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Faqih Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang beliau wafat tahun 1300 tahun ini 1302 Assalamualaikum. Beliau wafat tahun 1360. Ya, wafat tahun 1360 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan thaharah. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang thaharah pengertiannya. Ya. Nah, sekarang kita kemarin juga saya sudah jelaskan tentang bahwasanya thaharah itu pembahasannya dibagi menjadi dua, wasail dan maqasid. Ya, wasail dan maqasid. Wasail itu adalah alat untuk apa? Thaharah. Sedangkan maqasid itu adalah aktivitas thaharah itu sendiri. Ya. Maka di sini langsung kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Ya sing kana harokate ambek sekalian diharokati. Qala wasailu thaharati. Alat-alat thaharah wa maqasiduha dan aktivitas thaharah. Ya, langsung saya terjemahkan. Lit thaharati untuk thaharah arba'u wasaila ada 4 wasail, ada 4 alat. Wa arba'atu maqasid dan 4 aktivitas. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya thaharah memiliki wasail dan memiliki maqasid. Masing-masing wasail ada 4, maqasid ada 4. Apa saja? Nah, maka beliau mulai menjelaskan satu persatu. Ya. Fal wasailu, maka adapun wasail hiya yaitu al-ma'u air, ya, wat turabu dan tanah, ya, air ini. Air untuk apa? Ya, untuk wudu, untuk mandi, mencucikan najis itu air. Al-ma itu air. Kemudian wat turab, yang kedua tanah. Yang kedua tanah. Kemudian yang ketiga ad-dabik. Ad-dabik ini alat penyamak kulit. Ya, berarti alat penyamak kulit. Karena nanti kita akan bahas bahwasanya kulit bangkai itu najis. Kulit bangkai itu najis. Hukumnya najis, bukan sesuatu yang kena najis, bukan. Misalkan apa? Misalkan ada kambing, misalnya kayak wedhus Andri Ben kejirit. Mati kejirit itu dia bangkai, karena dia nggak disembelih kan? Bangkai. Maka karena statusnya bangkai, semua anggota tubuhnya najis, termasuk kulitnya. Termasuk kulitnya. Nah, tapi kecuali kulitnya juga, kecuali kulitnya. Ya. Maka semua bagian tubuhnya adalah bangkai, tidak bisa menjadi suci. Jenenge sesuatu yang sudah najis nggak mungkin jadi suci. Misalkan, mohon maaf, kencing. Air kencing nggak mungkin bisa jadi suci. Mbok walak-walik gak bisa jadi suci. Maka bangkai juga sama, dia najis. Hanya saja kecuali kulit. Kulit ini hukum asalnya juga najis, tapi dia nanti bisa jadi suci. Dengan caranya apa? Dengan caranya dikasih dabik, alat untuk nyamak. Kalau sudah disamak dengan alatnya, maka dia sudah suci. Nanti kita akan bahas. Yang terakhir, hajar istinja. Di sini saya terjemahkan batu istinja, tapi sebenarnya dia nggak hanya terbatas batu. Yang penting adalah semua alat yang memenuhi syarat bisa dipakai untuk istinja. Ya, istinja itu apa sih? Istinja itu gampangannya cewek, gampangannya cebok itu istinja. Berarti istinja itu membersihkan najis
ya di kemaluan dan dubur, itu istinja. Maka istinja selain menggunakan air boleh menggunakan hajar istinja, ya batu istinja atau yang semakna dengan batu. Jadi nggak harus batu. Yang penting punya syarat-syarat, ya. Baik. Nah, sekarang beliau gak bahas ini dulu. Berarti pembahasan ini nanti diakhirkan. Ya, diakhirkan di mana? Di bagian terakhir saat durungi al-wudu, saat durungi pembahasan wudu itu biasanya wal maqasid, itu baru nanti bahas maqasid. Karena maqasid nanti ini wudu, mandi, ini dijelaskan bikin bab-bab sendiri karena cukup panjang. Nah, tapi yang ini ketika beliau sudah menjelaskan wasail ada 4, taib. Kemudian beliau langsung jelaskan. Nah, wasail, wasilah yang pertama apa? Air, alma. Maka kemarin saya jelaskan. Qala al-musannif, maka di sini beliau jelaskan. Wa innama, dan sesungguhnya yutahhiru, bisa mensucikan. Al-ma'u, air itu idza kana, ketika dia adalah mutlaqon, air mutlak. Nah, air yang boleh untuk bersuci adalah air mutlak. Tinggal pertanyaan, apa yang disebut air mutlak? Nah, perlu kita pahami dulu. Ketika kita ngaji fikih, dalam fikih itu banyak istilah. Yang mana istilah ini nggak bisa kita pahami kalau tidak ada penjelasan. Nggak bisa kita cuma buka kamus, delek arti ini, terus ngerti makna nih, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya ini pentingnya guru dalam belajar. Aku nek maca dhewe ya gak paham. Ya, kok misalkan jenengan ngertos Ustaz. Ya aku biyen soalnya belajar mbek guruku. Enggak mungkin aku sinau dhewe, enggak mungkin. Ya, maka air mutlak itu, nah, maka di sini akan timbul pertanyaan, kan beliau mengatakan yang bisa mensucikan atau yang boleh digunakan untuk toharoh hanya air mutlak. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud air mutlak? Maka di sini kita katakan semua air hukum asalnya mutlak kecuali. Berarti sing gak masuk di sini, ya. Dan nah, maka ini kalau yang ini masuk air mutlak ya. Ini masuk air mutlak ini nanti. Kecuali ini, ya. Ini nanti masuk air mutlak. Tak kasih garis ini. Seret. Ya. Baik. Maka selain 1, 2, ya, 3, 4, ya, 4, selain 4, maka dia masuk kategori air mutlak. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya mutlak kecuali 4 ini. Apa saja yang dikecualikan? Yang pertama, benda cair yang bukan air. Ya, ini hanya untuk menjelaskan ini loh. Wa inna ma yutahhirul ma idza kana mutlaqan, ini guys sakmene. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa supaya ngerti. Soalnya nek maca kitab ngene tok enggak paham kok. Benda cair yang bukan air, kemarin tak kasih contoh. Misalkan apa? Cuka, air perasan jeruk misalkan. Itu kan cair, tapi duduk banyu kan, duduk air gitu loh. Yang kedua, air yang tercampur benda suci, tapi sampai merubah status air. Air dicampur kopi, ya jadi kopi, wedang kopi. Air dicampur jahe, dicampur gula, jadi wedang jahe. Jadi sudah bercampur dan merubah apa? Status airnya. Orang nggak nyebut lagi air, wis nyebut wedang. Ya, dan seterusnya. Air yang kurang dari 2 kula kemudian ini, yang berikutnya adalah air yang tercampuri najis dan air itu kurang dari 2 kula. Maka dia juga otomatis bukan air mutlak. Otomatis sudah gak ngenteni baunya berubah enggak, warnanya berubah enggak, nggak ngenteni itu. Pokoknya ada air kurang 200 liter kok kecemplungan najis, otomatis nggak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah bukan air mutlak. Kemudian air tercampuri najis tapi airnya 2 kula, 200 atau lebih, 200 liter atau lebih. Tapi airnya berubah. Airnya misalkan lumayan banyak, misalkan apa jenenge iki? Tandon misalkan. Tandon kan pirang liter itu? 200 itu ya? Lebih wae, lebih. Hah? Lah ya kaya lebih besar. Ya yo, tandon kuning loh. Tandon itu ya. Kecemplungan batang tikus misalkan. Ceplung misalkan. Terus diambu, kok ambu badek. Nah, ini berarti dia air 2 kula atau lebih. Maksudnya kan sudah 200 liter lebih ya. Kemasukan najis terus ada yang berubah. Baunya sudah berubah, maka dia bukan air mutlak. Karena nanti statusnya sudah menjadi air yang muntah najis, kena najis, muntah najis.
Nah, kalau air 2 kula atau lebih, air tidak berubah. Air itu sak tandon misalkan, kecemplungan misalkan bangkai tikus, tapi nggak ada yang berubah sama sekali. Warnanya tetap, baunya tetap banyu maksudnya kalau nambuni. Ya. Maka ini tidak merubah status air. Ya, airnya tetap suci mensucikan. Ya. Baik. Nah, itu penjelasan wa inna ma yutahhirul ma idza kana mutlaqan. Nah, sekarang kita bahas tanah. Selesai air ya. Sekarang bahas tanah. Saya hapus sih. Tak hapus apa berarti ya? Ya. Sekarang kita bahas ya alat untuk bersuci kedua ya. Alat untuk bersuci kedua atau dalam bahasa Arabnya wasilatut thaharah ya. Wasilah tsaniyah. Ya. Wasilah tsaniyah lit thaharah. Apa itu? Yaitu at-turab. Atau bahasa kita adalah debu tanah. Debu tanah. Debu tanah. Nah, ini bisa kita tahu turab atau debu tanah ini digunakan untuk toharoh, untuk apa? Untuk tayamum. Maka debu tanah ini dibolehkan untuk tayamum dengan beberapa syarat. Ya. Kita katakan di sini dengan ya, maka kita katakan boleh untuk tayamum dengan syarat. Nah, dengan syarat. Apa saja syaratnya? Ya. Syarat yang pertama, debu itu harus debu yang suci. Debu itu harus apa? Suci. Syarat yang pertama, suci. Ya. Maka kalau debu najis atau bukan debu najis, debu mutanajis, maka tidak boleh. Gimana Ustaz contohnya? Misalkan ada debu di baskom, apa namanya, tanah di baskom, ya. Tanah ini kita tahu kadang ono kucing lewat diuyui, ono kerek lewat diuyui, ono arek cilik lewat diuyui. Tapi dia baskom, dalam artian nggak nyerap ke bawah, paham ya? Jadi otomatis ya pasti ya cuma dengan debu itu, najisnya ya nggak mungkin iso kena nang dindi, kan gitu. Jadi dia bercampur di situ. Makanya nggak boleh dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Kenapa? Dia najis. Nah, tapi kalau misalkan tanah gini ya, tanah misalkan. Terus kita tahu misalkan di situ, ya, apa namanya? Misalkan kita tahu di situ ada hewan kencing atau apa, ya. Kemudian habis itu ono wong nyiram-nyiram, ya otomatis kan airnya sudah apa namanya, najisnya sudah masuk ke dalam tanah kan, maka nggak masalah, ya. Maka di sini yang pertama, ya, syarat yang pertama adalah debu itu suci, ya. Maka penjelasannya, maka tidak sah jika debunya najis. Ya. Contoh yang kedua. Bukan contoh yang kedua, syarat yang kedua. Tidak tercampuri unsur selain tanah.
Ya. Tidak tercampur unsur selain dari tanah ya, selain dari tanah. Apa unsur selain dari tanah? Ya. Ya banyak, misalkan semen, kapur, itu kan bukan dari tanah kan? Ya. Maka misalkan ada orang mugar rumah, ya temboknya digemburi. Maka di situ mungkin tanahnya ya akan bercampur dengan apa? Dengan semen, dengan kapur. Makin nggak boleh digunakan apa? Untuk bersuci. Ya, untuk tayamum nggak boleh. Maka apa? Harus tanah yang dia unsurnya hanya dari tanah. Ibu, nih kecampuran batu, ya nggak apa-apa nih batu kan, batu itu kok lemah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di situ ada semen, ya maka nggak boleh. Ya, maka apa? Tidak boleh. Tip. Yang dibahasakan dalam kitab disebut apa? Kholis. Ya, nanggone kitab jenenge apa? Kholis. Turab kholis itu turab sing berarti nggak ada kecampuran selain unsur tanah. Kalau misalkan kecampuran lain tadi, misalkan tanah campur gamping, tanah campur tepung misalkan, ya maka nggak boleh. Ya, tip. Maka di sini kita katakan maka tidak boleh, maka tidak sah jika tanah tercampur unsur selain dari tanah, seperti apa? Seperti kapur atau semen dan seterusnya. Tip. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kakek nih, ini nih. Nah. Terus yang ketiga, dia bukan debu mustakmal. Ya boh, membahasakan yang enak ya. Boleh untuk tayamum dengan syarat bukan debu mustakmal gitu aja. Gue tak terjemah mustakmal itu apa. Nah, bukan debu mustakmal. Nah, apa yang dimaksud mustakmal? Yang dimaksud mustakmal itu adalah debu yang sudah nempel anggota tubuh untuk tayamum. Debu, ya maka di sini tak kasih penjelasan ya. Debu mustakmal ini adalah yaitu debu yang sudah menempel pada anggota tubuh tayamum. Saya kasih gambaran. Saya tayamum sekarang. Taruhlah ini adalah tanah. Terus saya tayamum gepuk. Ya, saya tayamum gepuk. Kemudian saya menggunakan debu tadi untuk mengusap wajah. Maka debu yang nempel di wajah saya, kemudian mungkin ada rontokannya. Habis diusapkan kemudian apa? Rontok. Nah, ini debu yang sudah menempel pada anggota tubuh tayamum. Jadi jangan, mungkin ada yang salah sangka. Karena dia cuma lihat kamus, mustakmal artinya itu bekas dipakai. Dikira debu yang ada di sini tadi juga ikut mustakmal. Enggak. Saya kasih gambaran ya. Misalkan gini. Saya tayamum. Ini taruhlah debu. Ya, taruhlah di sini debu. Kemudian saya mukulkan ini. 1. Kemudian tosap wajah. Pertanyaannya, yang disebut mustakmal, debu yang ada di sini atau yang ada di wajah saya atau dua-duanya?
yang ada di wajah saya ini. Ya, debu yang ada di sini, ini nggak disebut mustakmal. Ya, itu yang dimaksud dengan debu mustakmal. Maka misalkan orang dia tayamum, dia ngambil tanah di sininya dia nih wadah, ditepukno, diusap, logrokane jatuh ke sini. Paham ya? Ditampani itu. Maka debu yang di ini tadi nggak boleh digeser untuk tayamum yang lain. Ini namanya debu mustakmal. Debu mustakmal. Maka di sini bukan debu mustakmal, itu syaratnya. Kalau dia debu mustakmal maka tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Ini alat bersuci yang kedua. Ya, sekarang alat bersuci yang ketiga. Saya usahakan alat bersuci ketiga. Sekalian tak bahas. Bersuci ketiga. Apa alat bersuci ketiga? Yaitu ad-dabigh. Ad-dabigh atau bahasa lainnya adalah alat untuk menyamak kulit. Ya. Alat untuk menyamak kulit. Maksudnya alat ini ya benda yang digunakan. Ya. Maka kita katakan kaidahnya dalam hal ini, ya, kaidahnya dalam hal ini kita katakan hukum asalnya boleh menggunakan semua jenis benda ya yang bisa digunakan untuk menyamak. Untuk menyamak itu maksudnya apa sih? Untuk menyamak itu berarti dia bisa menghilangkan kotoran-kotoran sekaligus bisa membuat kulit itu jadi terawetkan. Maka hukum asalnya boleh menggunakan apapun. Ya, pakai bahan kimia ya kalau zaman dulu disebutkan nanti disebutkan nanti ini misalkan menggunakan pohon korot. Ada apa namanya? sebuah pohon ini biasanya digunakan untuk nyamak. Karena telutue landep. Jadi menggunakan apa? Menggunakan getahnya karena landep misalkan. Maka kalau zaman dulu pakai itu, zaman dulu. Kalau zaman sekarang wis nggak bahan kimia. Maka kita katakan kalau untuk alat bersuci yang ketiga, alat untuk menyamak kulit, maka hukum asalnya boleh menggunakan semua jenis benda yang bisa digunakan untuk menyamak. Bahkan kalaupun benda itu benda najis. Ya, makanya di sini kita tambahkan. Ya. Untuk menyamak. Bahkan meskipun bendanya najis. Bahkan kalaupun benda itu benda najis. Ya. Misalkan apa? Nanti dibuat contoh. Contoh orang zaman dulu, termasuk alat yang digunakan untuk nyamak kulit adalah kotoran burung. Jadi kotoran burung itu ditaruh di kulit, kemudian digosok. Ya, digosok gitu. Sampai apa? Nah, itu bisa mengawetkan ini kulit. Nah, kotoran burung kan najis. Maka bahkan kalaupun benda itu benda najis boleh. Tapi nanti kalau sudah selesai diumbah. Kan najis itu kan, diumbah. Ini alat bersuci ketiga. Sekarang alat bersuci keempat. Alat bersuci keempat. Terakhir ini. Nah, berarti tak kayak garisan.
Baik. Sekarang alat bersuci keempat. Ya. Alat bersuci keempat. Apa itu? Yaitu hajar istinja. Hajarul istinja atau alat untuk istinja selain air. Ini namanya hajarul istinja. Ya, jadi hajarul istinja itu alat untuk istinja. Istinja itu apa? Cebok. Selain air. Maka kita katakan, boleh, ya. Hukum asalnya boleh atau boleh menggunakan alat selain air untuk istinja dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Harus terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ini sorket Andrio kamera nih. Ya. Syaratnya apa? Ya. Syarat yang pertama, dia benda suci, jelas. Ya. Suci. Ya, bendanya apa? Suci. Maka nggak boleh kalau apa? Yang digunakan tadi adalah benda najis. Misalkan, ya, misalkan apa? Misalkan dia istinja menggunakan misalkan, mohon maaf lah, kulit babi. Misalkan ya, contoh ya. Atau misalkan dia istinja menggunakan kulit bangkai. Kulit bangkai. Atau misalkan kalau zaman dulu, sebagian orang istinja menggunakan kotoran hewan yang sudah mengeras. Kotoran hewan sudah mengeras. Jadi kok watu, tapi dia kotoran hewan. Maka nggak boleh. Maka syarat yang pertama apa? Bendanya harus suci. Ya, maka tidak boleh dengan benda yang najis. Ya. Syarat kedua. Dia itu apa? Bisa mengangkat kotoran. Dalam bahasa kitab dibahasakan dengan istilah apa? Qoli'un. Ini bisa mengangkat kotoran. Dalam artian apa sih? Mohon maaf. Kalau kotoran itu dikenai dengan benda ini, kotorannya bisa ikut benda ini. Maka nggak boleh beristinja dengan sesuatu yang punya permukaan yang licin. Salah bonek licin, mohon maaf ya, kotoran ini kok tarik, gak iso, katut. Geneker misalkan, neker gede. Enggak kocok misalkan, gak boleh. Ya. Tambah meter-meter yang ini ya. Maka tidak boleh ya di sini. Maka tidak boleh dengan benda licin. Dengan benda apa? Licin. Ya. Tape. Kemudian syarat berikutnya ya qoli'un ya. Biar muhtaram ya. Bukan ya, bisa mengangkat kotoran ya. Terus syarat yang ketiga, bukan benda yang punya kehormatan. Seperti apa? Seperti makanan,
atau yang lainnya. Ya, atau yang lainnya. Maka nggak boleh menggunakan apa? Menggunakan benda yang dia punya kehormatan. Maksudnya apa? Dibuat untuk istinja itu gak pantas gitu loh. Contoh apa? Makanan. Baik itu makanan manusia atau makanan jin. Ya, atau makanan jin. Makanya para ulama mengatakan tulang nggak boleh juga digunakan untuk istinja. Kenapa? Karena tulang itu makanannya jin. Ya. Atau misalkan mohon maaf, misalkan buku kertas yang ada tulisannya ilmu syar'i. Naudzubillah. Misalkan kitab kayak istinja nggak boleh. Ya, maka ketika 3 syarat ini terpenuhi boleh digunakan untuk apa? Istinja. Kita baca sekarang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Ya, penjelasan ini semua sebenarnya untuk menjelaskan dua baris kalimat di dalam kitab. Enggak apa-apa. Ala kulli hal. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala waddabigu. Nah, ini ya, sekarang di sini. Turab kurung ya. Watturabu dan tanah. Ya, dan maksudnya tanah boleh untuk tayamum. Tapi dengan syarat idza kana jika dia kholison. Nah, ini kholis. Apa kholis? Tidak tercampur unsur selain dari tanah. Itu kholis. Ya. Kemudian apa? Ghairu mustakmal, bukan debu mustakmal. Kalau mustakmal nggak boleh. Kalau tercampur nggak boleh. Nah, itu saya tambahin sendiri debunya suci. Saya tambahin sendiri apa debunya suci. Itu nggak ada di sini. Tak tambahin dewe, ya. Makanya tak tambahin dewe itu duduk aku nggak dewe ya di kitab lain. Terus yang ketiga, alat bersuci ketiga yaitu dabik. Ini hanya untuk bersama ya, untuk nyamak saja. Jadi alat untuk penyamak kulit, ya, maka hukum asalnya boleh. Maka beliau mengatakan, hukum asalnya boleh menggunakan semua jenis benda yang bisa digunakan untuk menyamak. Dan beliau mengatakan, idza kana herrifan, ya, herrifan itu punya daya untuk, ya apa bahasanya ya, punya daya untuk menghilangkan kotoran kulit itu, herif itu, punya daya. Bahasa kita ku landep, ngerti landep yo. Tapi duduk landep gladi. Landep kayak landep lutuh iku lho. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa itu? Ngaran ini. Landep, tapi kan bukan tajam kan? Apa yo? Apa Dre? Ya, pokoknya itu saya bahasakan herif itu berarti dia punya daya untuk menghilangkan kotoran kulit. Atau kalau dengan bahasa Jawa, kita lebih mudah dengan bahasa Jawa, bendanya ini landep, tapi bukan landep tajam, tapi landep semacam koyok tulutue mente misalkan. Ngerti tulutue jamu mente yo? Kan landep yo, kena tanganmu iso melonyok itu. Nah, itu punya daya landep. Daya landep. Herif ya. Herif itu apa ya? Ini ditafsirkan yanzi'u yang bisa menghilangkan, yanzi'u bisa menghilangkan fadolatil jildi. Ya. Kotoran-kotoran fadolat itu. Kotoran-kotoran kulit. Misalkan apa? Kayak gajihnya, cairannya, sisa darah, sisa daging gitu ya. Wa ufunataha dan menghilang ufunah itu jadi takdirnya wayanzi'u ufunataha menghilangkan bau dan pembusukannya, jadi bisa mengawetkan. Makanya intinya adalah semua jenis benda yang bisa digunakan untuk nyamak maka boleh. Nyamak itu apa? Berarti bisa mengawetkan itu tadi, kulit tadi. Beliau beri contoh kal korodi seperti kord. Kord itu jenis pohon. Jenis pohon ini punya getahnya itu landep. Nah, ini dulu digunakan. Kalau sekarang nggak ada orang nyamak pakai bahan kimia semua. Wadarkit oir dan kotoran burung. Kotoran burung. Zaman dulu pakai itu. Yang terakhir hajarul istinja. Wa hajarul istinja dibolehkan idza kana tahiron atau ya alat untuk istinja selain air boleh menggunakan alat selain air. Jadi nggak harus batu ya. Hajar istinja, hajar ini hanya istilah saja. Untuk dengan syarat apa? Yang pertama disebutkan apa? Tahiron, suci. Maka tidak boleh dengan benda najis. Yang kedua qali'an. Qali'in ini bisa mengangkat kotoran. Ya.
Maka nggak boleh dengan benda yang licin. Yang terakhir ghairu muhtaram, bukan benda yang punya kehormatan. Seperti apa? Makanan dan semacamnya. Maka tidak boleh. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufik.